Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini dari kelas 11.5. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengendalian inflasi. Materi yang kita bahas ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan ini merupakan cara yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu kebijakan moneter. Kebijakan dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi di kebijakan moneter ini kita lebih berfokus bagaimana cara mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Ada beberapa jenis kebijakan moneter. Yang pertama, ada diskontopolis. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Pada saat terjadi inflasi, maka Bank Sentral akan menaikkan suku bunga dengan tujuan agar orang-orang mau menyimpan uangnya pada bank. Dengan begitu, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Lalu yang kedua ada cash ratio, adalah rasio keuangan yang membandingkan kas dan setara kas perusahaan, seperti surat berharga yang dijual untuk menciptakan arus kas dengan kewajiban lancarnya, seperti utang jangka pendek. Kas rasio ini menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan finansial perusahaan dalam melunasi kewajiban utang usaha. Dengan adanya kas rasio, perusahaan bisa melunasi berbagai kewajibannya, seperti gaji karyawan, utang pajak, dan tagihan lain secara tepat waktu. Lalu, yang ketiga ada open market. Kegiatan Bank Sentral untuk membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jadi, open market ini dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, maka uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter. Akhirnya, uang yang beredar di masyarakat akan semakin sedikit. Yang keempat ada tight money policy, kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Tight money policy ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar pada kondisi negara yang sedang mengalami inflasi, dengan cara meningkatkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual surat berharga, dan memperketat syarat kredit. Yang terakhir, ada kredit plafon, adalah batas maksimum dalam transaksi keuangan termasuk kredit yang diberikan oleh bank untuk debitur. Plafon kredit merupakan besaran pembiayaan atau nilai kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan pembiayaan. Singkatnya, arti plafon kredit ini merupakan utang kita kepada bank. Plafon sendiri digunakan untuk mengendalikan risiko gagal bayar oleh debitur. Lalu kita akan masuk ke apa itu kebijakan fiskal. Adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pengendali sektor publik. Dalam hal ini, kebijakan fiskal akan mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utama berupa pajak dan pengeluaran negara. Hanya ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah, dan yang kedua itu ada menaikkan taraf pajak. Dengan menaikkan taraf pajak, maka orang-orang akan membayar lebih pajak. Dengan begitu, uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian.